kembali dengan pemulihan yang terjadi, kesembuhan yang terjadi dalam setiap tubuh kami. Tubuh kami kuat, tubuh kami sehat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Mari Bapa ambil alih, Bapa pimpin, Bapa nyatakan kuasa dan pemulihan. Urapi hamba-Mu dengan urapan baru, dengan kuasa wibawa dan otoritas-Mu. Jadikan dia juru bicara Allah yang cakap di pagi hari untuk mengkomunikasikan kebenaran firman. Kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, Engkau memberkati kembali dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Segala intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun kami hancurkan segala kekuatan, kami hancurkan segala kuasanya. Kami larang Engkau bermanifestasi di tempat kami. Biarlah kuasa Allah yang bermanifestasi di sini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan kami percaya kuasa bekerja dengan hebat, kuasa bekerja dengan dahsyat, kuasa bekerja dengan luar biasa dalam kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Haleluya. Pagi ini ada saudara kita yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Bapak Pendeta Marcel. Dia dari Kupang. Biasanya kalau Bapak Ade ke Kupang pelayanan KKR di lapangan, dia yang pimpin pujian, dia yang temani, dan itu luar biasa. Tuhan pakai dengan luar biasa, dan dia kemarin juga dilantik sebagai salah satu anggota MPR dari NTT. Jadi sebagai pengawas daripada ketua-ketua BPD. Jadi kalau kita perhatikan bahwa hari-hari ini Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kalau dulu kita sama-sama melayani dalam satu persekutuan dalam gereja di Bukit Kampari di Kupang itu, nah kita sama-sama jalan sama-sama pelayanan bersama, dan sudah lama kita tidak ketemu ya, sekitar berapa tahun itu? Ada sekitar 20-an tahun, tapi hari ini kita ketemu. Iya, oke. Mari tidak lama-lama, mari silakan. Haleluya. Shalom. Shalom. Ya, tadi nama saya sudah disebutkan, saya Pendeta Marcel Tanaim. Kami adalah buah pelayanan, ya, dari Om Ade di Kota Kupang pada tahun 90-an. Ya. Hari ini kami di Kota Kupang, buah pelayanan Om Ade itu dulu satu gereja, GB Bukit Kalvari Kupang. Kami sudah jadi 3 gereja, ya, saya memimpin salah satu. Ya. Itu baru di Kota Kupang, belum di luar Kota Kupang. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan melalui hambanya Bapak Pendeta Ade itu luar biasa. Di beberapa tempat, bukan saja di Kota Kupang juga, telah ada beberapa gereja. Ya. Nah, memang saudara, saya percaya bahwa pada tahun-tahun itu adalah tahun-tahun kegerakan Allah yang luar biasa. Sehingga kalau kami pelayanan di Kota Kupang di lapangan, karena Kota Kupang itu Kristen, ya, Katolik sekitar 60%, Protestan sekitar 40-an persen, Katolik sekitar 50-an persen, sisanya non-Kristen. Jadi kita bisa KKR di lapangan sampai hari ini, luar biasa, beribu-ribu orang. Tuhan buat mujizat. Saudara, saya percaya bahwa apa yang Tuhan buat
buah pelayanan yang Tuhan buat melalui hambanya. Kita punya tanggung jawab untuk meneruskan pelayanan ini. Amin, saudara. Ya, walaupun di tahun-tahun terakhir karena kesibukan pelayanannya, saya tahun 95 ada di Wahid Hasim, itu berapa bulan ya, belajar dari Om Ade awal pelayanan kami. Tinggal di situ, kami sempat tinggal di pantai asuhan di sana ya, tinggal salah satunya adalah Pendeta Agus ya. Kemudian kami balik Kupang, lalu ada yang balik ke Jakarta termasuk Pendeta Agus. Baik, demikian sedikit kesaksian saudara mengawali pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Gembala untuk kesempatan yang baik. Saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Nah, saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema mana dari surga. Keluaran 16 ayat 35 berkata, boleh kita baca bersama-sama? Keluaran 16 ayat 35. 3, 2, 1. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Saya ulangi, orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Nah, saudara, orang Israel mengalami tiga cara pemeliharaan Tuhan. Yang pertama, pada waktu mereka berada di Mesir, mereka hidup sebagai budak, tapi makan berkelimpahan. Pada waktu mereka berada di padang gurun, mereka tidak menanam, tidak menabur, tapi mereka makan. Waktu tiba di tanah Kanaan, mereka harus menanam, menabur, baru makan. Saya bertanya, Bapak Ibu suka yang mana? 1, 2, atau 3? Pasti bilang, Pendeta saya suka yang 2, tidak menabur tapi makan. Ya. Tapi saudara, ini adalah sebuah gambaran bagaimana Tuhan memelihara mereka sebagai umat pilihan Allah. Pada waktu mereka berada di padang gurun, saudara, Allah memelihara mereka dengan makanan yang bernama manna. Orang Israel menyebutnya manna. Artinya, apakah ini? Jadi manna itu bukanlah nama, tapi sebuah pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Apakah ini? Nah, jadi saudara yang dikasih, karena ini makanan dari surga, orang tidak tahu namanya, maka setiap bertemu dengan makanan itu, orang selalu berkata, apakah ini? Apakah ini? Hari ini ketemu dia berkata, apakah ini? Besok dia bertemu dia berkata, apakah ini? Sampai mereka berhenti makan makanan itu. Nah, saudara, apa makna dari makanan surga itu yang bernama manna? Yang pertama saudara, bahwa pemeliharaan Tuhan itu adalah misteri. Amin, saudara. Coba lihat, orang punya gaji 1 juta hidup, orang punya gaji 2 juta hidup, orang punya gaji 5 juta hidup, orang punya gaji 100 juta hidup, orang punya gaji 1 miliar juga. Apa sama saudara? Apa? Hidup. Maka pemeliharaan Tuhan adalah sebuah misteri ilahi yang kadang kita tidak pahami. Saudara, ya. Saya biasa bilang begini, wanita atau istri-istri itu adalah makhluk ajaib. Coba ada yang bawa istrinya di sini, lihat apa istri di sini, lihat sedikit istrimu, lihat muka istrimu.
Betul tidak makhluk ajaib? Nanti saya kasih tahu ajaibnya di mana. Ajaibnya itu suami gaji 1 juta dia atur belanja pas, cukup 1 bulan. Lauknya diatur sedikit-sedikit. Kalau suami berkata, kenapa hanya sedikit? Memang yang ada cuma yang itu. Gaji berapa? 1 juta diatur apa saudara? Pas. Gaji 2 juta diatur pas saudara, cukup. Gaji 5 juta dia atur pas. Gaji naik 10 juga diatur buat jadi apa? Pas. Ajaib tidak saudara? Ya. Yang terakhir itu lebih ajaib. Yang terakhir itu harusnya lebih, tapi istri atur jadi apa? Pas. Ya, haleluya. Yang senyum itu mengerti maksud saya. Ya. Ajaibnya sedikit juga diatur pas, banyak juga yang harusnya lebih diatur jadi apa saudara? Pas. Coba lihat istri-istrinya. Haleluya. Ya. Nanti sebentar ibu balik suaminya, tenang ya, supaya ada. Nah saudara, jadi pemeliharaan itu Tuhan itu adalah sebuah misteri dalam hidup ini. Makanya pada waktu Yesus mengajar saudara-saudara secara khusus kepada murid-muridnya yang kemudian akan menerima tonggak pelayanan Yesus, mereka akan diutus untuk meneruskan pelayanan Yesus saudara-saudara. Yesus mengajarkan kepada mereka tentang hal ikuti. Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25 dan beberapa ayat saya baca. Karena itu aku berkata kepada, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Lalu lihat ayat berikutnya. Yesus saudara-saudara kemudian menggunakan 2 hal untuk mengajar mereka. Yang pertama, pandanglah burung di udara. Yang kedua apa saudara? Ini tandanya tidak baca kita saudara, bacaan di Facebook, Instagram ya. Yang kedua, pandanglah bunga bakung di padang. Pandanglah burung di udara, ia tidak menabur, ia tidak menuai, tapi dia dipelihara oleh Allah. Pandanglah bunga bakung, dia tidak berharga, tapi diberi keindahan oleh Allah, lebih megah dari sorot. Nah saudara tahu, baik saudara burung di udara maupun bunga bakung saudara sebuah gambaran tentang apa yang kurang dihargai, yang kurang berharga, tapi Tuhan menghargainya. Amin. Tapi Tuhan memeliharanya, apalagi manusia. Amin saudara. Jadi percaya bahwa misteri akan terjadi dalam hal pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Dalam hidup kita misteri pemeliharaan Tuhan akan terjadi. Orang Israel akan berpikir, saudara tahu, Musa berjanji kepada mereka perjalanan Mesir Kanaan itu tidak lebih dari 40 hari. Orang berkata rata-rata 2 minggu. Tapi saudara tahu, Tuhan izinkan bukan 40 hari, tapi berapa saudara? 40 tahun. Lama tidak saudara? Lama. Saya percaya bapak dan ibu yang sekarang menikah dulu pacaran. Waktu pacaran itu pakai salam, betul tidak? Sekarang kuliah, telepon, ngajak makan. Jangan dulu itu tidak ada ya. Tapi apapun caranya saya percaya pasti salah ya, rata-rata dari laki-laki. Tapi kalau ada juga dari perempuan itu anugerah Tuhan ya. Kenapa? Harus disyukur. Lalu kemudian menunggu untuk sebuah waktu.
Ada yang bisa lama, ada yang bisa lama sekali, ada yang hari itu, ada yang cepat. Coba bayangkan kalau wanita yang berkata, Pak, tunggu nanti 40 tahun kemudian baru saya jawab. Lama tidak saudara? Lama sekali, bukan lama sekali. Nah, saudara bayangkan Tuhan berjanji kepada mereka bahwa 40 hari, tapi ternyata Tuhan izinkan mereka berjalan 40 tahun. Sekarang saudara, bukan soal 40 hari dan 40 tahun, tapi soal makan apa dan minum apa di padang gurun. Tapi Allah membuktikan bahwa pemeliharaannya adalah sebuah misteri. Amin saudara. Karena itu percaya saudara, kalau saudara akan mengalami misteri pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara. Penyertaan Tuhan menjadi sebuah misteri dalam hidup saudara. Tidak pernah saudara pikirkan Tuhan buat itu misteri. Amin saudara. Itu menjadi misteri. Yang kedua saudara, mana adalah bicara tentang berkat Tuhan atau pemberian Tuhan. Apa saudara? Berkat Tuhan atau pemberian Tuhan. Orang Israel tidak menabur, tapi mereka makan setiap hari. Pagi hari turunlah embun. Waktu umat Tuhan memilihnya, dia jadi roti putih kecil, tapi mereka makan kenyang. Sore hari Tuhan kirimkan puing, saudara, menyelumuni seluruh perkemahan orang Israel. Nah, jadi saudara, ini bicara tentang berkat Tuhan, saudara yang dikasih dalam Kristus Tuhan. Ada satu hal yang perlu saudara ketahui, gaji itu terbatas, tapi berkat Tuhan tidak terbatas. Berkat Tuhan bisa gaji, tapi bisa lebih besar dari gaji. Coba saudara itu, kalau seluruh hidup saudara uangkan, saya yakin bernapasnya saja saudara tidak mampu bayar. Ada yang pernah kena COVID? Puji Tuhan, Ibu selamat hari ini. Haleluya. Saudara tahu, hari itu oksigen menjadi langka. Tabung oksigen terbatas. Manusia yang membutuhkan tabung oksigen lebih banyak daripada tabung oksigen. Karena itu saudara, orang melihat oksigen, tabung oksigen bersama isinya saudara adalah satu hal yang mahal. Tapi saya bilang, saudara melewati itu dan bisa hidup hari ini, anugerah Tuhan. Amin. Itu yang bernama pemeliharaan Tuhan. Saya tahu di kota Jakarta saudara, karena saya sering mendengar cerita dari teman-teman. Dan hampir setiap beberapa tahun saya di kota ini. Ya. Dan pada dari tahun 90-an dan seterusnya saya adalah pengurus daerah di gereja Indonesia. Sampai dengan kemarin saya masih ketua wilayah Kota Kupang 10 tahun, 9 tahun ketua wilayah DBI Kota. Sampai dengan saya dilantik dalam jabatan yang baru, anggota majelis pekerjaan. Jadi saya tahu saudara betapa mahalnya hidup di Jakarta. Dan saya bilang kalau hari ini saudara tersenyum, berarti ada pemeliharaan Tuhan yang lebih dari gaji saudara. Amin saudara. Ada hal yang tidak saudara bayar dengan uang, tapi Tuhan berikan dalam hidup saudara. Makanya orang yang tidak bersyukur saudara adalah orang yang tidak pernah menyadari sesungguhnya segala kebaikan Tuhan yang lebih mahal dari materi. Amin. Makanya Tuhan jangan dihitung dari materi, jangan diukur dari materi. Sebab pemeliharaan Tuhan saudara adalah berkat pemberian yang lebih dari materi. Nafas hidup, kekuatan, kesehatan. Coba saudara kalau punya banyak uang tapi tidak sehat, saudara ke dokter berkata,
Bapak mau hidup, misalnya saya katakan, sedia mau hidup. Kalau mau hidup, maka mulai sekarang berubah pola makan. Apa Pak Dokter? Pagi makan bubur putih, minum air putih. Lalu siang Pak Dokter? Dokter berkata siang makan bubur putih, minum air putih. Lalu Pak Dokter malam hari sama, bubur putih, air putih. Karena saudara punya uang banyak, apa arti hidup? Apa megahnya hidup? Apa kebahagiaan dalam hidup yang seperti itu? Tidak ada. Tapi kalau saudara sehat saja anugerah Tuhan. Amin saudara. Makan apa saja jadi saudara. Bahkan kalau batu diperbolehkan untuk makan juga bisa. Haleluya. Jadi anugerah Tuhan saudara jauh melebihi. Makanya saudara lihat dalam Kejadian pasal 16 tadi yang kita baca dalam ayat 2, pemberian berkat Tuhan yang mereka terima hari itu dimulai dari persungutan bangsa Israel kepada Tuhan. Ayat 2 saudara, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, tetapi Tuhan membuktikan bahwa Dia Allah yang setia. Amin. Allah yang memanggil mereka keluar dari Mesir, Allah yang mengizinkan mereka berlama-lama di padang gurun, tapi Allah yang mencukupi segala kebutuhan mereka. Amin saudara. Saya bahwa berkat Tuhan cukup untuk kita. Amin saudara. Coba bilang di samping kiri kanan, berkat Tuhan cukup untuk kita. Amin. Berkat Tuhan cukup untuk kita. Haleluya. Berkat Tuhan cukup saudara. Gaji bisa kurang, tapi berkat Tuhan tidak pernah kurang. Makanya hidup jangan bersandar kepada gaji, sebab gaji habis dibayar rumah, cicilan rumah, bayar hutang, bayar kredit mobil, bayar semua saudara. Tapi berkat Tuhan cukup. Amin saudara. Amin. Cukup. Yang ketiga saudara, bahwa mana adalah pemeliharaan Tuhan yang konsisten. Apa saudara? Konsisten. Artinya tetap. Kalau sudah baca di dalam Keluaran 16 tadi saudara, bahwa bangsa Israel itu setiap pagi mereka keluar dari perkemahan mereka, dan mereka pasti bertemu dengan mana. Kalau mereka keluar sebentar dan mana itu belum turun, mereka menunggu. Tapi pasti Tuhan tidak pernah absen satu hari memberi mereka mana. Sebab kita berkata dalam bacaan dalam Keluaran 16 itu, orang yang menunggu banyak sampai besok, mana itu akan rusak. Maka Tuhan harus secara konsisten setiap hari memberikan mana kepada mereka. Memberikan mana, harus secara konsisten saudara, memberikan mana kepada mereka setiap hari. Artinya apa saudara? Tuhan sedang mengajarkan saudara yang dikasih dalam Kristus Tuhan tentang pemeliharaan dan penyertaannya yang tetap kepada mereka. Sebagaimana saya katakan tadi di awal, Tuhan memelihara bangsa Israel dengan 3 cara yang berbeda di 3 tempat. Di Mesir mereka hidup sebagai budak, tapi makan berlimpah. Di padang gurun sini mereka tidak menabur, tapi mereka makan. Mana itu ukurannya kecil, jumlahnya sedikit, tapi mereka makan jadi kenyang. Tapi yang ketiga, waktu mereka berada di tanah Kanaan, Yosua membagikan kepada mereka tanah Kanaan kepada 11 suku minus saudara suku Iman, suku Lewi yang hidup dalam rumah Tuhan. Dan kemudian saudara mereka mengolah tanah itu dan mereka hidup. Jadi Allah memelihara konsisten mereka secara konsisten, hanya caranya yang berbeda. Amin saudara. Hanya caranya yang berbeda. Makanya saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Tuhan, kita harus menyadari bahwa Allah punya cara tersendiri untuk memelihara kita. Siapa yang pada waktu COVID saudara
dipecat dari tempat kerjanya. Ada, tapi dia hidup. Kenapa? Karena Allah ingin membuktikan bagaimana dia konsisten memelihara umatnya. Amin, saudara. Bagaimana dia konsisten memelihara umatnya dengan cara yang khusus. Ada sebuah kisah dalam Raja-Raja, saudara. Elia habis membunuh 450 Nabi Baal. Lalu Ahab mengancam untuk membunuh Elia. Tuhan perintahkan Elia pergi kemana? Ini kita tidak baca kita ke Sungai Kerit. Mana saudara? Sungai Kerit. Saudara tahu bagaimana Tuhan pelihara Elia? Burung gagak. Dia bawa roti, bawa daging. Kalau roti burung gagak tidak rakus, saudara. Tapi yang namanya daging, burung gagak adalah burung pemakan daging, bangkai. Mustahil saudara yang menaruh mulutnya di mulutnya daging dan itu sampai ke tangan ini, itu mustahil. Tapi dengar, Tuhan buatnya bisa. Amin, saudara. Tuhan menahan burung gagak itu untuk tidak makan sampai daging itu utuh sampai di tangan Elia. Coba saudara bayangkan, itu mustahil, saudara. Tapi Tuhan ingin memberitahu bagaimana kekonsistenan yang memelihara Elia sebagai Nabi Allah. Kenapa? Karena Tuhan butuh dia untuk Israel. Lalu saudara yang kita perkatakan kekeringan itu panjang 3,5 tahun. Lalu kemudian saudara Sungai Kerit itu menjadi kering. Saudara tahu Tuhan suruh Elia kemana? Kemana saudara? Sarfat. Di rumah siapa? Seorang janda. Bukan janda, miskin. Dan saudara tahu dia miskin. Dia hanya punya segenggam tepung dalam buli-buli dan sedikit minyak. Itu menggambarkan saudara sudah janda miskin, tapi Tuhan menaruhnya dia di situ. Nah, kadang-kadang saudara dalam dunia pekerjaan kita bisa protes sama Tuhan. Kenapa? Kita turun jabatan, tempat kita tidak basah, dan banyak hal. Tapi saya belajar banyak hal dari Alkitab. Amin, saudara. Bagaimana Tuhan pelihara Elia? Tuhan menaruh Elia di tangan seorang janda, di rumah seorang janda di Sarfat. Tapi Tuhan membuktikan bahwa kau hidup bukan janda ini. Tapi Tuhan membuktikan bahwa kau hidup karena aku. Amin. Aku makan minum karena aku. Ingat. Maka kemudian Elia akan bersaksi, saya pernah tinggal di janda di Sarfat, tapi Tuhan membuat minyak dan tepung yang sedikit itu tidak pernah habis sampai tumbuh jadi tanah-tanah. Jadi saudara lihat bagaimana secara konsisten Tuhan memelihara ini. Hebat. Amin, saudara. Luar biasa, saudara yang kasih. Karena itu percaya akan pemeliharaan Tuhan. Amin, saudara. Percaya akan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa itu. Ya. Tentunya saudara bahwa kita sedang berada seperti Israel dipelihara oleh Tuhan di tahap yang ketiga, di tanah-tanah. Kita harus bekerja sungguh-sungguh, harus berusaha sungguh-sungguh bahwa kita bisa makan. Ya, jadi jangan berdua bilang, Tuhan saya percaya. Waktu bangsa Israel berada di padang gurun, mereka tidak bekerja, tidak menabur, tidak menuai. Mereka tidur-tidur saja di dalam tenda, tapi mereka makan. Saya percaya Tuhan akan melihara saya. Ya, tentu tidak. Karena kemudian Alkitab membuktikan di tanah-tanah mereka harus bekerja keras baru makan. Amin, saudara. Dan suami-suami ingat harus kerja keras. Iya, sekarang saya balik. Coba istri-istri lihat suaminya, bilang sama suaminya, tugas suami adalah cari uang sebanyak-banyaknya. Coba bilang sama suaminya, halo, tugas suami apa?
Cari uang sebanyak-banyaknya. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Tugas suami apa? Cari uang sebanyak-banyaknya. Sekarang balik. Suami dan istri bilang, tugas istri adalah belanja sebanyak-banyaknya sampai uang habis. Suami tidak lagi ngomong, ya. Jadi tugas istri apa? Ya, tugas istri adalah belanja sebanyak-banyak sampai uang yang dicari suami itu ada. Kalau ada lebih, atur bikin pas istri. Ya, atur supaya pas, jangan ada salah. Ya. Jadi percaya saudara yang saya kasih dalam Kristus Tuhan, bahwa Allah secara konsisten akan memelihara kita. Amin. Secara konsisten akan memelihara kita. Yang keempat, saudara, bahwa mana adalah berbicara tentang kecukupan. Saya baca di dalam Keluaran pasal 16 tadi. Saya lihat sebentar, Keluaran 16 ayat 17. Keluaran 16 ayat 16. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisir kemah, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Ayat 17. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ayat 18. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak, apa saudara? Tidak kelebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluan. Nah, jadi sebenarnya apa yang Tuhan buat? Tuhan suruh bangsa itu satu orang, satu jiwa, satu gomer setiap hari. Lalu ada orang sengaja memungut lebih, mau pulang ke rumah. Misalnya dia pungut 2 gomer, padahal hanya satu orang, dia sendiri. Waktu dia menimbangnya di rumah, kita berkata saudara apa? Tidak lebih dari 1 gomer. Aneh kan saudara? Harusnya 2 gomer. Kenapa? Karena dia memungut lebih dari 1 gomer. Tapi waktu dia menimbangnya, Alkitab berkata apa saudara? Tidak lebih. Orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Itulah hukum pemeliharaan Tuhan, hukum kecukupan Tuhan. Maka saudara harus percaya bahwa Tuhan memelihara kita dalam hukumnya yang bernama hukum kecukupan. Terlihat sedikit tapi akan cukup, terlihat banyak sekalipun cukup. Amin saudara. Percaya kecukupan Tuhan ada dalam hidup ini. Maka sebenarnya hidup ini tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Sebenarnya hidup ini tidak ada alasan kalau saudara tidak memberikan hidup saudara untuk beribadah sungguh-sungguh pada Tuhan. Nanti kalau saudara baca seluruhnya, pulang baca seluruhnya, Keluaran 16 itu. Setelah Tuhan berikan kepada mereka puyuh, mana dari surga, Tuhan bilang sama mereka, ingat, hari Sabat itu hari perhentian, hari untuk beristirahat, hari untuk beribadah pada Tuhan, hari untuk kamu tidak boleh mengambil makanan ibadah, tapi kamu beribadah kepada Tuhan. Maka sebenarnya untuk apa Tuhan pelihara mereka? Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka, supaya ketika hari Sabat itu mereka ada dalam perkemahan orang Israel, lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Amin saudara. Maka jangan lupa umat Tuhan, jangan lupa saudara yang saya kasihi, untuk apa Tuhan memberkati kita, Tuhan mencukupkan segala hal dalam hidup ini? Hanya satu, supaya hidup beribadah pada Tuhan. Amin saudara.
supaya hidupmu mengasihi Tuhan dan supaya kau melayani Tuhan. Amin, saudara. Jadi sadar kalau Tuhan memberkati hidup, berikan hidup untuk beribadah, mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Hanya itu yang kita minta. Saudara baca seluruhnya Keluaran pasal 16. Saudara akan bertemu di sana. Tuhan perintahkan mereka supaya mereka setia beribadah pada Tuhan. Tuhan kasih makan mereka, dan Tuhan perintah mereka ingat hari Sabat adalah hari perhentian, hari di mana kamu harus mencari Tuhan. Amin, saudara. Hari di mana kamu harus mencari Tuhan supaya kamu sadar bahwa Tuhan adalah yang memelihara hidup kamu. Yang berikut, saudara, bahwa mana saudara yang dikasih dalam Kristus Tuhan adalah berbicara tentang kebergantungan yang mutlak dari kita kepada Tuhan. Coba lihat apa yang terjadi. Tuhan kasih mana untuk mereka sehari, cukup untuk hari ini. Kalau ada yang memungut lebih, saudara besok pagi akan busuk di dalam perkemahan. Mereka harus keluar ke perkemahan, menatap ke langit, berdoa pada Tuhan supaya mana itu turun, saudara. Setiap hari, bukan satu hari. Makanya saya kadang-kadang ketemu dua orang malas. Tahu dua orang malas? Dua orang malas itu doanya tanggal 31 malam. Lalu selembar kertas berisi catatan doanya. Tuhan berkati saya selama 1 tahun, berkati pekerjaan saya selama 1 tahun, berkati anak-anak saya selama 1 tahun. Saya tahu semua tahu doa Bapak kami, itu aja. Dan saya suruh stop ya. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Stop. Yang terakhir apa, saudara? Berikanlah kami pada apa? Hari ini. Apa, saudara? Kapan? Hari ini makanan kami yang sejuk. Waktu Tuhan ajar murid-murid berdoa minta makan, saudara, Tuhan ajarkan mereka berdoa sebut kata hari ini. Hari ini. Jadi saudara besok mereka harus berdoa lagi apa? Hari ini. Lusa mereka harus berdoa lagi apa, saudara? Hari ini. Setiap hari mereka harus berdoa hari ini, supaya Tuhan kasih mereka makan. Jadi doa saudara yang mana? Yang pertama tadi doa 31 malam 1 tahun, atau doa setiap hari itu Tuhan berkati. Haleluya. Yang benar itu benar ya. Setiap hari saudara mereka bergantung kepada Tuhan. Mereka akan keluar dari perkemahan, mereka akan menatap ke langit, mereka akan melihat kapan salju itu turun, kapan benda putih itu turun, supaya mereka memungut yang membawa ke dalam perkemahan 1 gomer per orang, dan supaya Tuhan mencukupkan mereka. Jadi Bapak Ibu dan saudara, mana mengajarkan kita hidup bergantung kepada Tuhan. Amin, saudara. Dan hidup bergantung kepada gaji. Memang gaji ada, secara fisik terlihat, tapi ingat, pemeliharaan Tuhan itu melebihi gaji. Amin, saudara. Kecukupan Tuhan selalu sediakan bagi kita. Maka mana melambangkan bagaimana orang hidup bergantung kepada Tuhan, berdoa setiap hari, meminta kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Yesus Tuhan. Saudara tahu hari-hari ke depan adalah hari yang lebih sulit dari hari ini. Anak-anak kita harus ajarin mereka hidup bergantung kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Wariskan kepada mereka jangan hanya warisan harta, wariskan iman kepada mereka, supaya mereka belajar melihat pemeliharaan Tuhan, mengalami pemeliharaan Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan melihat
pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Saya percaya saudara, mana tidak hanya untuk orang Israel, tapi mana yang mengandung kebergantungan pemeliharaan Tuhan, kecukupan Tuhan, misteri-misteri dalam pemeliharaan Tuhan akan menjadi bagian dalam hidup saudara. Amin. Akan saudara alami di dalam hidup ini. Ya. Mereka setiap hari harus berdoa memandang kepada Tuhan, dan mereka akan melihat misteri pemeliharaan Tuhan. Saya percaya saudara, dan saya berdoa misteri pemeliharaan Tuhan selama di dalam keluarga saudara. Amin saudara. Tapi ingat, hidup bergantung kepada Tuhan. Pesan Tuhan yang paling kuat dalam Ulangan pasal 16 saudara yang kasih adalah ayat-ayat terakhir, adalah ayat-ayat menjelang terakhir, itu saudara, supaya mereka pada hari Sabat mereka tidak keluar dari perkemahan dan mengejar mana itu, tetapi mereka tinggal di perkemahan, mereka hidup di perkemahan. Apa yang mereka lakukan di perkemahan? Mereka beribadah kepada Tuhan. Amin saudara. Mereka beribadah kepada Tuhan. Itu apa? Tuhan memberkati kita supaya kita hidup beribadah, supaya kita mengasihi Tuhan, dan supaya kita melayani Dia. Kalau saudara baca dalam Alkitab, berkat Tuhan kepada umatnya dalam perjanjian lama berbeda dengan perjanjian baru. Kalau dalam perjanjian lama saudara, selalu mereka melihat berkat Tuhan adalah materi, hal yang tidak sama. Abraham kaya raya, Yakub kaya, Ishak kaya. Mereka adalah orang-orang yang diberkati secara materi saudara. Punya banyak hamba, punya banyak butik. Itu ukuran kekayaan mereka. Kalau saudara lihat di dalam perjanjian baru, kaya tidak hanya berbicara tentang harta, berkat tidak hanya bicara tentang harta, tetapi berkat berbicara tentang keseluruhan pemeliharaan anak. Amin. Serta bagaimana saudara menjadi berkat bagi orang lain, saudara yang kasih. Maka saudara pastikan dalam hidup ini bahwa kalau Tuhan telah memberkati hidup kita, maka Tuhan menuntut kita menjadi berkat bagi orang lain. Itu berkat di dalam perjanjian baru saudara. Apa yang saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya percaya sebagaimana Tuhan pelihara Israel di Mesir, di padang gurun, di tanah Kanaan, pemeliharaan Tuhan menyertai saudara. Amin saudara. Kecukupan Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Percaya dengan hal itu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu saudara, kita tundukkan kepala. Kita naikkan pencian mataku tertuju pada. Saya ingin berdoa bagi saudara. Sebelum saya berikan mikrofon ini, saya ingin berdoa bagi saudara. Karena itu apa menjadi doa pergumulan saudara, mari datang kepada Tuhan. Percaya pada waktu bangsa itu bersungguh, mereka bertanya, Tuhan Allah, apakah Dia ada? Tuhan membuktikan bahwa Dia ada. Dengan cara setiap hari Dia ada lewat berkat-berkatnya. Mataku tertuju. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara. Haleluya. Senang
Allah yang menyelidiki hati, Allah yang tahu hati, Allah yang tahu apa yang sedang mereka doakan, kumpulkan, serukan di hadapan Tuhan. Apa perlu? Nyatakan mujizat mendampingi mereka Tuhan, mujizat kecukupan, mujizat pemeliharaan Tuhan. Ajar mereka untuk hidup bergantung kepada Tuhan. Bawa mereka untuk mereka hidup bergantung kepada Tuhan. Sebab itu mereka Tuhan. Terima kasih buat firman kebenaran Tuhan. Apa telah selesai berbicara, apa telah selesai menyampaikan firman. Kami percaya firman itu hidup di setiap kita. Apa mau berdoa secara khusus, sahabat, hamba pun kepala jemaat di tempat ini, Pendeta Agus, berkati hamba pun bersama dengan istri, bersama dengan hamba Tuhan, ngurus dan seluruh jemaat Tuhan, memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Makasih Bapa Surga untuk pujian. Inilah kebenaran firman yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mana supaya percaya yang telah menerima berkat Tuhan? Katakan bersama-sama. Amin. Amin. Haleluya. Dalam kemuliaan dalam Kristus. Itu belajar dulu Tuhan memberkati waktu sebentar. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu diberkati. Amin. Haleluya. Oke, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Tapi sebelumnya, terima kasih atas nama seluruh jemaat. Terima kasih buat pelayan pada pagi hari ini, Bapak Pendeta. Haleluya. Oke, mari kita siapkan persembahan kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau angkat setiap persembahan kita dan kita berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat. Hamba-Mu kalau selesai berbicara, biarlah Engkau terus berbicara dalam hati kami. Engkau meneguhkan, menguatkan kami Tuhan. Dan biarlah mana dari sorga itu terus memberkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kami membawa setiap persembahan kami. Mari Bapak berkati setiap persembahan kami. Biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan Engkau memberkati kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Amin. Hari lepas hari Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan. Amin. Haleluya. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak Pendeta Marsha. Ya. Nah, selamat datang buat Ibu yang ada di belakang. Baru pertama kali hadir. Tinggal di mana, Bu? Oh, Tawakal. Nggak jauh. Iya. Oke. Yang berulang tahun dalam minggu ini. Oh, ada tuh. Tanggal 30 Tommy berulang tahun. Ada juga siapa Om Apin. Ya, Bapak Apin di rumah tidak hadir bersama dengan kita. 31. Ada siapa? DJ tanggal berapa? Enggak, David DJ bukan? Januari. Oh, Januari. Irena
Agustus. Siapa lagi? Gak ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, mari kita mungkin berdiri bersama-sama. Kita mau mengakhiri ibadah ini. Haleluya, haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setiamu. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Mari Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu kembali dengan luar biasa, baik itu dalam pekerjaan, dalam pelayanannya, Engkau pakai dengan dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kalau hari ini hamba-Mu memberkati kami di tempat ini, Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami, sehingga kami boleh berjalan dalam takut akan Engkau, kami boleh berjalan dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu dan keluarga yang di jemaat Tuhan yang ada di Kupang pun kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau pelihara Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami yang ada di tempat ini, Engkau memberkati dengan ajaib. Kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, Engkau menjadi jawaban bagi kami Tuhan. Allah kami Tuhan dan Raja kami, Engkau sanggup melakukan jauh lebih besar dari apapun yang kami doakan dan pikirkan saat ini. Dan biarlah kuasa bekerja dengan hebat, dengan dahsyat dan dengan luar biasa dalam kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan juga kami berdoa untuk Bapak Tommy yang berulang tahun di tanggal 30 nanti. Lawatan Tuhan terjadi atasnya Tuhan, dan Bapak Apin juga di tanggal 31. Mari Tuhan berkati mereka dengan ajaib. Engkau telah menambahkan umur setahun dalam hidup mereka Tuhan. Engkau mempercayakan Tuhan. Oleh sebab itu mari Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Apa saja mereka kerjakan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat dan ajaib dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga serahkan dalam tangan kasih-Mu, di mana pemerintah bangsa ini, mari Tuhan ambil alih dan pimpin Tuhan dalam tahun-tahun pemilihan-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberikan ketenangan, Engkau memberikan damai sejahtera, Engkau memberikan suasana yang kondusif, sehingga Tuhan kami yang ada di dalamnya, di bangsa ini kan boleh menikmatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan segala rancangan-rancangan yang jahat untuk mengganggu, menghambat, menghalangi dan ketertiban di bangsa ini, kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya. Berkati pemimpin kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan para pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini. Mari lawatan Tuhan terjadi dalam setiap mereka, kuasa mengalir dalam setiap mereka, dengan hikmat Tuhan, dengan urapan Tuhan ada atas mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, berkati kami semua dalam jemaat ini. Apa saja yang kami kerjakan hari-hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Engkau membuat kami jadi untung besar Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, glory bagi Engkau, anak domba yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Karena ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada saat ini, biarlah terjadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Engkau ada bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada Tuhan, bersama dengan keluarga. Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan kaki kita ke surga, dan kita menerima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sungguh
dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur.